Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Ibu sudah hadir lagi pada hari ini untuk P2K2 ya. Nah, materi kita hari ini tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, materi yang sangat penting ya Ibu-ibu. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini karena ini banyak terjadi di lapangan. Pengertian penelantaran terhadap anak yang pertama ya Ibu. Anak terlantar ini adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial. Adapun contoh-contoh dan akibat penelantaran terhadap anak ini Ibu, mohon perhatikan ya. Yang pertama itu tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Jadi ibu anak-anaknya jangan dilarang bermain-bermain ya. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Semoga di sini tidak ada ibu-ibu yang seperti itu. Nah, selanjutnya tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Tidak ke posyandu, tidak dibawa berobat ke puskesmas, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian dan tidak mendengar pendapat anak. Nah, ibu-ibu, inilah contoh dan akibat penelantaran terhadap anak. Nah, apa akibat dari penelantaran ini? Yang pertama itu anak putus sekolah, kurang gizi, celaka atau luka, digigit binatang, sering ketakutan, dan kemampuan berbahasa anak ini menjadi rendah. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah penelantaran terhadap anak ini Ibu-ibu? Yang pertama caranya itu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jadi ayah dan ibu di rumah harus selalu meluangkan waktu ya untuk anaknya di rumah. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak. Ini khusus orang tua, ayah dan ibu ya. Nah, kemudian mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Nah, memperhatikan pergaulan anak juga ini sangat penting. Jangan sampai anak salah pergaulan. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Nah, apa itu eksploitasi Ibu? Eksploitasi ini adalah tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik. Nah, secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Jadi eksploitasi ini biasanya terjadi ini untuk memanfaatkan anak untuk menghasilkan keuntungan baik material maupun non material. Jadi ibu harus hati-hati dengan namanya eksploitasi anak. Nah, contoh eksploitasi anak itu yang pertama pemanfaatan tubuh anak, seperti anak yang dilacurkan, pornografi anak, dan anak yang mengalami kecoklatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Terus pemanfaatan tenaga juga ya, seperti memecah batu, menguras kerang atau menggulung sampah. Yang ketiga contohnya yaitu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Jadi ibu hati-hati anak-anak di rumah, di luar yang dibiarkan sama orang yang tidak dikenal. Nah, apa akibat dari eksploitasi ini? Yang pertama, anak menjadi putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, terus menarik diri. Nah, anak terkena penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Dan kemudian anak tidak punya masa depan lagi kalau sudah mengalami eksploitasi. Nah, bagaimana cara mencegah eksploitasi terhadap anak ini? Yang pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Nah, kemudian tidak menyuruh anak bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar anak. Nah, selanjutnya
tidak membiarkan anak bersama orang yang dewasa tanpa pengawasan ya ibu-ibu. Terus kemudian melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jadi ibu-ibu mohon untuk memperhatikan anaknya di luar sana agar terhindar dari namanya eksploitasi anak ini. Nah, kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Ini yang sering terjadi di masing-masing rumah kita ya ibu-ibu. Mohon diperhatikan kegiatan anak di rumah. Nah, ada pun juga membuat akte kelahiran. Nah, apa manfaat akte kelahiran ini? Yang pertama, anak mendapatkan identitas yang sah. Nah, yang kedua, memastikan asal-usul anak. Yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Mencegah pernikahan anak sebelum 18 tahun. Ya, jangan ibu-ibu jangan menikahkan anaknya di bawah 18 tahun ya. Kemudian kapasitas mendapatkan hak waris dan sebagai dasar pembuatan dokumen seperti KK, KTP, SIM, dan paspor. Nah, baiklah ibu-ibu, paham nih materinya sampai di sini? Ya, mungkin kita lihat cepat sedikit, tidak apa-apa. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Semoga bermanfaat dan dipraktekkan di rumah ya untuk anak-anaknya ibu-ibu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.